Halo sahabat Indo Newspaper. Oke, seperti yang kalian tahu, baru-baru ini militer Israel lagi tak tanggung-tanggung telah melancarkan serangan rudal ke negara Arab lain, guys. Dimana setelah Iran beberapa waktu lalu, baru-baru ini Israel menghantam lagi ibu kota Qatar, yaitu Doha, pada Selasa 9 September 2025 kemarin dengan target para pemimpin politik Hamas. Padahal baru pertengahan Januari 2025 kemarin, guys, Qatar menjadi tempat mediasi, bahkan telah mengumumkan bahwa tercapai kesepakatan gencatan senjata antara Israel dan Hamas, termasuk rencana pertukaran tahanan dan sandera. Kesepakatan ini pun diumumkan oleh Perdana Menteri Qatar dan dinyatakan siap diberlakukan segera, meskipun masih menunggu penerimaan resmi dari Israel. Namun kini cukup amsyong, Israel malah merudal Qatar. Nah lo gimana nih? Apa mau ngajak perang Arab lagi ya kan? Tak main-main, aksi sepihak ini pun memicu kecaman internasional. Bahkan membuat sekutu utamanya yaitu Presiden Amerika, Paman Donald, menyatakan ketidakpuasan atas langkah sekutunya tersebut. Bayangkan Paman Donald sampai geram nih guys. Dan ini bahaya nih, waspada perang Arab bisa terulang kembali guys. Serangan ini pun menyasar negara mediator kunci dalam konflik Gaza dan berisiko menggagalkan upaya perdamaian yang baru serta semakin memanaskan ketegangan di kawasan. Jadi nampaknya Israel memang mau cari gara-gara nih guys. Semua negara-negara Arab diserangnya tak tanggung-tanggung. Negara Iran yang notabene kemarin punya rudal terkuat di kawasan pun telah dihancurkannya. Apalagi seperti Qatar yang kekuatan militernya tak setangguh Iran guys. Lantas kini pertanyaannya, bagaimanakah tindakan Qatar? Apakah mereka akan menghantam balik Israel? Tapi ya menurut Mimin si Qatar akan mikir 7 kali untuk serang balik Israel. Nah, jadi untuk Qatar dikutip dari media berita Republika dari pernyataan PM Qatar yaitu PM Al-Thani, negaranya sepertinya lebih memilih jalur hukum dan hal ini pun bukan tanpa alasan, mengingat kekuatan militer Qatar tidaklah setangguh seperti Iran ataupun Israel. Jadi kalau Qatar mau hantam balik pun nampaknya susah nih guys. Jet tempurnya aja rata-rata buatan barat. Salah satunya pakai F-15 buatan Amerika ya kan. Jadi kalau mau hantam balik Israel sepertinya bakal sulit mendapatkan izin Amerika atau malah dikecam pula sama Amerika. Sementara itu jet tempur lainnya milik Qatar ada Mirage, Rafale, dan Typhoon. Semuanya buatan barat. Nah, Perdana Menteri Qatar yaitu Sheikh Mohammed bin Abdul Rahman bin Jassim Al Thani mengecam serangan Israel dengan kata-kata pedas guys. Dia menyebut Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu sebagai seorang narsis. Dan serangan Israel tersebut sangat berbahaya. Serangan dan penargetan ini tidak hanya melampaui hukum internasional, tapi juga standar moral, kata Al-Thani guys. Kita berbicara tentang negara bermediasi yang menyelenggarakan mediasi resmi yang dihadiri oleh delegasi dari negara sama. Standar moral apa yang dapat diterima untuk hal ini? Ujar PM Qatar ini guys. Dan Al-Thani mengatakan bahwa Qatar kini berhak untuk menanggapi serangan tersebut. Negaranya kini telah membentuk tim hukum dan akan meninjau sepenuhnya insiden tersebut. Dan memastikan untuk tindakan semacam itu dicegah dan tidak terulang lagi. Kalau lewat hukum untuk Israel nggak mempan nampaknya ya kan guys. Kemudian menurut laporan Al Jazeera mengutip sumber Hamas, Israel menyerang lokasi tempat semua anggota negosiator menghadiri pertemuan untuk membahas usulan gencatan senjata Donald Trump. Negosiator itu pun selamat dari upaya pemoderan Israel, kata sumber Reuters. Otoritas Qatar pun geram dengan serangan Israel ke ibu kota Doha dan serangan yang menargetkan negosiator Hamas ini pun dinilai telah melanggar kedaulatan Qatar guys. Kini mari kita tunggu berita selanjutnya. Apakah Qatar dapat berhasil membungkam Israel? Atau Israel malah lanjut menyerang lagi nih? Negara manakah selanjutnya yang menjadi sasaran Israel? Bagaimana menurut kalian? Jangan lupa subscribe, like, share, komen. Tetaplah kalian semangat dan jangan santai terus. Demi Indonesia maju, salam Indo Newspaper.
Sampai jumpa guys. Terima kasih.